Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik penting, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita akan melihat contoh nyata dari instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, serta membahas solusi agar praktik baik bisa ditularkan dan praktik buruk tidak terulang. Mengangkat contoh kasus, kalau bicara good practice ya, saya terinspirasi dari Kementerian Keuangan yang meluncurkan aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Sakti merupakan sebuah sistem aplikasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban. Sakti didesain berbasis web sehingga pengguna mendapatkan kemudahan untuk mengakses Sakti dari perangkat yang beragam dengan sistem operasi yang berbeda-beda di mana saja dan kapan saja. Dengan keunggulan single database yang dimiliki, Sakti memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang sama dan mutakhir secara real-time. Sakti mengangkat fitur Access Control List dengan validasi berlapis mulai dari operator, validator, dan approver, sehingga laporan yang dihasilkan memuat informasi transaksi yang valid dan akurat dengan melalui proses checks and balance. Selain itu, untuk tetap menjaga validitas dan keamanan transaksi keuangan negara, Sakti mengadopsi metode autentifikasi hak akses pengguna melalui OTP atau one-time password. Melalui Sakti, aplikasi-aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya cukup banyak dan berdiri masing-masing digabungkan menjadi satu aplikasi dengan basis data terintegrasi. Siklus pengelolaan keuangan negara mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan hanya dengan satu aplikasi. Sakti memungkinkan satuan kerja untuk mengirim SPM ke KPPN secara online sehingga pencairan dana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Sakti memfasilitasi pengguna untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi Mon Sakti atau Monitoring Sakti. Dengan Sakti, proses pencairan dana menjadi semakin mudah, modern, dan akuntabel yang berdampak pada kualitas belanja APBN yang semakin baik. Dan sejarah mencatat tahun 2021 sebagai salah satu momen penting dalam rangkaian aksi agenda reformasi bidang keuangan negara. Saat ini, Sakti telah mencapai status implementasi secara penuh atau rollout pada seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Dengan sepatu, guna melatih. Cukup satu, Sakti. Kalau pakai Sakti ini, untuk pengajuan gaji juga udah enak, yaitu dari DPP, GPB, gaji, itu langsung masuk ke Sakti, udah masuk SPP, SPM, udah langsung OTP. Dan sebenarnya karena ini online, jadi nggak perlu satu orang untuk ditanyakan tentang sesuatu. Semuanya bisa akses kalau dia punya user. Sakti, mudah, cepat, luar biasa. Saya ikut bangga dan ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi partisipan dan bahkan pelaku dan bahkan inisiator untuk terjadinya hal tersebut. Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi dalam format telepon genggam untuk membuka seluas-luasnya informasi mengenai keuangan negara. Sebab informasi keuangan negara dianggap sering digunakan secara tidak benar sehingga tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan aplikasi yang dinamakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau IPPID dibutuhkan di era perkembangan teknologi digital yang pesat. Karena masyarakat memperoleh informasi yang benar secara cepat dan langsung dari sumber utamanya. Melalui aplikasi ini, informasi mengenai keuangan negara secara keseluruhan, baik mengenai pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran atau utang bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat Indonesia secara langsung. Peluncuran aplikasi tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka transparansi data dan informasi. Kementerian Keuangan itu kan mengelola informasi yang begitu banyak. Yang kita selalu ingin transparan, kita ingin akuntabel, dan kita ingin masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel.
Kita juga mau menyampaikan berbagai informasi dengan konteks yang benar. Bahkan kalau kita bicara tentang tren, kita bicara tentang rasio, jadi sehingga masyarakat tidak melihat hanya satu aspek saja. Namun informasinya itu begitu banyak. Jadi saya juga paham masyarakat juga. Aplikasi ini membuat pengelolaan keuangan negara jadi lebih transparan, akurat, dan efisien. Ini contoh nyata penerapan smart government lewat digitalisasi. Betul. Saya tambahkan contoh lain, Direktorat Jenderal Pajak yang mengembangkan e-filing dan e-billing. Masyarakat tidak perlu antre, semua proses bisa dilakukan online. Itu good practice karena berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Nah, kalau bad practice, kita juga pernah lihat kasus manipulasi laporan keuangan di beberapa instansi daerah atau penggunaan anggaran tanpa perencanaan matang. Selain itu, masih ada budaya asal lapor yang penting selesai tanpa benar-benar memperhatikan kualitas data. Ini jelas menyimpang dari nilai ASN dan prinsip smart governance. Kalau saya juga pernah baca berita tentang penyalahgunaan jabatan dan nepotisme dalam promosi pegawai. Dia tidak menyelaraskan antara janji konsep awal dengan pelaksanaan ya. Saya ingat betul ketika 2014 pertama kali baru terpilih, beliau selalu menjanjikan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Ya, karena itu bisa konflik kepentingan, bisa mengurangi kinerja. Tetapi sekarang 2022 berubah pandangannya dengan mengatakan rangkap jabatan tidak apa-apa gitu. Saya kira itu catatan yang besar soal komitmen, termasuk soal memilih orang yang tepat di posisi yang pas, lalu kemudian tidak mengalami konflik kepentingan, termasuk tidak mengalami problem. Misalnya, mohon maaf ini ya, politisi ditaruh pada jabatan-jabatan penegakan hukum, yang kita tahu itu sangat kental kemungkinannya sebagai seorang politisi yang sekaligus partisanship, itu kemudian harus berdiri tidak partisan, itu rasanya selalu bermasalah. Itu salah satu contoh bad practice dalam manajemen ASN karena melanggar prinsip merit system dan menurunkan kepercayaan publik. Wah, menarik sekali ya. Jadi good practice cenderung inovatif dan berorientasi pelayanan publik. Sedangkan bad practice sering muncul karena lemahnya akuntabilitas dan integritas. Sekarang, bagaimana kita bisa memperluas praktik baik dan mencegah praktik buruk ini? Oke, kalau menurut saya ya, kuncinya ada pada penerapan merit system secara konsisten ya. Kalau pegawai dipromosikan karena prestasi dan kompetensi, bukan karena kedekatan, maka budaya kerja profesional akan terbentuk. Setuju. Selain itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan dan evaluasi digital. Misalnya, setiap unit wajib melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran secara terbuka di dashboard yang bisa dipantau publik. Itu akan mencegah penyimpangan sejak awal. Saya tambahkan sedikit ya, kepemimpinan yang memberi teladan, yaitu pemimpin yang harus menjadi role model, integritas dan inovasi. Kalau pimpinan transparan dan terbuka terhadap kritik, bawahan juga akan mengikuti. Dan juga jangan lupa pengembangan kompetensi ASN. ASN juga harus melek teknologi. Adaptif dan berpikir kreatif adalah fondasi smart government, misalnya dengan pelatihan literasi digital dan manajemen data di semua unit kerja. Baik, kita sudah belajar semuanya bahwa kesimpulannya adalah good practice lahir dari integritas, inovasi, dan transparansi. Lalu bad practice muncul karena kurangnya akuntabilitas, stagnasi, dan lemahnya sistem merit. Kita semua punya peran untuk memastikan smart governance bukan sekedar jargon, tapi budaya kerja nyata di instansi kita. Yuk bareng-bareng kita lantangkan apa yang sudah kita jalani selama ini. Mari wujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Demi pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.